Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang terhormat Ketua MKKS SMK se-Kalimantan Timur, yang terhormat Kasih peserta didik pada bidang pembinaan SMK Disdikbud Prof Kaltim, yang kami hormati dan banggakan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-Kalimantan Timur. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita diperkenankan berkumpul walaupun dalam kondisi COVID-19. Kita masih bisa bertemu dalam rapat koordinasi aktivasi rekening program Indonesia Pintar tahun anggaran 2019 dan 2020 meskipun melalui virtual. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua selalu menjadi penganut sunnahnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dan mengikuti rapat koordinasi ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Anwar Sanusi, tidak dapat hadir pada pagi hari ini karena saat ini beliau juga sedang mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana bantuan sosial program Indonesia Pintar tahun 2019 dan 2020 untuk peserta didik mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan paket A, B, dan C yang bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik kembali siswa yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Program Indonesia Pintar ini juga diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun 2019 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan dana bantuan sosial untuk program Indonesia Pintar dari Kemendikbud RI bagi peserta didik SMK, ini khusus SMK Pak ya, sebesar 17.703.000.000 yang diperuntukkan bagi 22.815 siswa. Nah, dari jumlah tersebut yang sudah melakukan aktivasi adalah sebesar 15.421.000.000 rupiah dengan jumlah siswa sebanyak 20.034 siswa. Sehingga masih ada siswa yang belum melakukan aktivasi, yaitu sebesar 2.832.000.000 rupiah
untuk 271 siswa dari 184 SMK. Sedangkan tahun 2020 dana yang disalurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah sebesar 18.807.500.000 rupiah yang diperuntukkan bagi 21.783 siswa. Adapun yang sudah melakukan aktivasi adalah sebesar 7.220 juta rupiah dengan jumlah siswa sebanyak 8.723 orang. Sehingga masih terdapat sisa yang belum melakukan aktivasi, yaitu sebesar 11.587.500.000 rupiah untuk 13.060 siswa dari 202 SMK. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu terkait dengan masalah batas waktu. Batas waktu yang diberikan untuk melakukan aktivasi rekening adalah batas waktunya tanggal 28 Februari 2021. Jadi hari ini kita sudah tanggal 18, tinggal 10 hari lagi waktu yang ada untuk melakukan aktivasi. Jadi apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan itu, maka dana PIP ini akan dikembalikan ke kas umum negara dan akan dievaluasi kembali dalam penetapan penerima PIP tahun 2021. Selain itu, kami juga mohon bantuan pihak sekolah ini, dari pihak sekolah untuk melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Dalam hal ini, bank penyalur yang ditunjuk adalah Bank Negara Indonesia khusus untuk SMA, SMK, IKB. Jadi segera berkoordinasi dengan pihak penyalur untuk membantu proses aktivasi dan pencairan dana program Indonesia Pintar ini bagi peserta didik penerima PIP. Yang tak kalah pentingnya kami tekankan di sini adalah dalam proses aktivasi PIP ini kami harapkan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi itu mungkin yang hal-hal yang paling penting. Waktu tinggal 10 hari untuk melakukan aktivasi dan segera melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Kemudian terkait dengan mekanisme aktivasi rekening dan penarikan dana akan dijelaskan secara rinci baik dalam kondisi normal maupun di masa pandemi COVID-19 oleh Bapak Surasa, SPD MSI, Kasih Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK, Disdikbud Prof Kaltim. Jadi nanti Pak Surasa yang akan menjelaskan secara rinci terkait dengan mekanisme pencairan nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan sebuah pantun. Tanam rambutan di tepian, bila berbuah nyaman dimakan. Sambutan ini cukup sekian, salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Pak Surasa untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pencairan PIP baik kondisi normal maupun selama COVID. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas, Ketua MKKS, dan Kepala Sekolah maupun operator yang kami hormati.
Selanjutnya sesuai tindak lanjut dari hasil Fitcon kami dengan Pusat Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbud, 2 hari bahwa kebijakan ini memang didasari oleh peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dalam yang kami tayangkan dalam paparan, di mana untuk PIP tahun 2019 dan 2020 itu diberikan kebijakan dapat diaktifasi dan dicairkan lambatnya pada tanggal 28 Februari 2011. Tentu setelah lewat tanggal 28 Februari, kebijakan ini anggaran yang sudah disiapkan akan dikembalikan ke kas negara. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris, pada tahun 2019 itu masih terdapat kurang lebih 2.780 siswa yang belum mengaktifasi rekening PIP dengan total nilai anggaran kurang lebih 2.782 juta rupiah. Adapun pada tahun 2020 itu masih terdapat kurang lebih 13.000 peserta didik yang belum mengaktifasi rekening PIP dimaksud. Dengan rincian Bapak Ibu sebagaimana di layar, masing-masing rincian per kabupaten kota dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Pasir, Penajam Pasir Utara, Berau, dan Mahulu sebagaimana dalam tayangan. Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam tabel yang ada di layar tersebut untuk 2020 itu terdapat perbedaan. Di 2020 terdapat 7.037 peserta didik yang belum mengaktifasi. Adapun di layar sebelumnya itu terdapat 13.000 peserta didik. Ini terjadi perbedaan yang ada di data layar sekarang ini adalah data yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Adapun yang 7.000 ini adalah data yang kami tarik dari aplikasi Si Pintar. Tentu ada hal-hal yang menyebabkan ini belum sinkron. Kemarin dari kementerian juga sudah mengakui. Bapak Ibu, selanjutnya untuk aktivasi rekening simple ini itu sebagaimana di layar itu karena masa pandemi itu kebijakannya adalah itu bisa diwakilkan. Jadi tidak seluruh peserta didik datang ke bank penyalur, cukup melalui kepala sekolah. Sebagaimana di dalam layar itu ada 5 persyaratan yang harus dilengkapi, baik itu SD, SDLB, paket A dan seterusnya itu harus memberikan surat kuasa sebagaimana angka 1 tersebut kepada guru atau kepada kepala sekolah dengan melampirkan identitas peserta didik seperti kartu pelajar, KTP, KK, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. Kemudian SPTJM bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kuasa peserta didik. Nah, untuk surat kuasa dari peserta didik ini Bapak Ibu yang dikirimkan kepada kepala sekolah itu karena masa pandemi tidak harus asli bertanda tangan basah. Sementara kebijakannya diperkenankan itu dikirimkan melalui email, difoto dulu gitu ya, dikirimkan melalui email atau WhatsApp atau media lain. Jadi kebijakannya tetap meminimalisir pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan penerima PIP dari Kepala Satuan Pendidikan
sama seperti nomor 4, fotokopi KTP kuasa peserta didik dan menunjukkan aslinya pada saat nanti membagikan buku rekening. Kemudian fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku. Dalam hal ini adalah kepala sekolah atau guru yang diberikan kuasa oleh peserta didik. Kemudian mekanismenya adalah Bapak Ibu, sebagaimana di dalam layar itu seperti kami jelaskan sebelumnya, pada kebijakan masa pandemi ini adalah dilakukan secara kolektif. Jadi yang pertama adalah kepala sekolah itu menerima formulir pembukaan rekening dari bank untuk diserahkan dan diisi oleh siswa. Pembukaan rekening atau formulir ini Bapak nanti bisa di-download pada link di sini. Pengunduhan dokumen ini baik SMA maupun SMK. Ini di pojok kanan atas. Itu nanti linknya bisa di-download di sini. Pengunduhan dokumen PIP. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan setelah dokumen yang dipersyaratkan itu dipenuhi oleh peserta didik, kami mengharapkan kiranya kepala sekolah atau guru yang telah ditunjuk atau dikuasakan tadi diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan bank penyalur hingga pada tanggal 28 Februari 2011. Sejauh ini sebagaimana data yang belum melakukan aktivasi rekening tersebut, kami di Dinas Pendidikan kiranya Bapak Ibu bisa menyampaikan kendala-kendala kenapa hingga hari ini masih terdapat untuk tahun 2019 dan tahun 2020 kurang lebih 9.000-an peserta didik ya untuk Kalimantan Timur. Nah, tentu kami persoalan yang terjadi di lapangan tentu salah satunya dari sisi geografis di Kalimantan Timur yang jarak jauh, kemudian juga tidak di seluruh kecamatan itu tersedia akses layanan bank BNI, itu juga menjadi persoalan. Nah, mekanismenya tadi secara umum sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Tentu sekolah dimohon nanti bisa segera berkoordinasi dengan bank penyalur dan menugaskan operator PIP di tiap sekolah untuk menarik data di aplikasi Si Pintar untuk updating data berapa banyak peserta didik di satuan menengah kejuruan masing-masing yang belum aktivasi rekening dimaksud. Baik Bapak Ibu, secara teknis umum kurang lebihnya itu. Kalau ada hal-hal lain mari kita diskusikan secara bersama-sama. Kami di Dinas Pendidikan nanti yang terjadi di lapangan. Demikian kami sampaikan Ibu Sekretaris. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas, Ketua MKKS, Kepala Satuan Pendidikan maupun operator PIP di tiap sekolah bisa menyampaikan kendala yang terjadi di lapangan. Sebagaimana pesan dari pemerintah pusat, kebijakan ini mudahan nanti di Kalimantan Timur ada peningkatan serapan anggaran PIP ini hingga pada tanggal 28 Februari 2021 dan mulai 1 Maret anggaran kalau tidak diaktifasi dan dicairkan akan dikembalikan kepada kas negara. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada mau hal-hal yang mau ditanyakan, mau disampaikan, kami persilahkan. Pakai fitur PSN. Pakai fitur PSN.
Dari mana? Silakan Bapak.